Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih teman-teman, balik lagi nih di video apresiasi proses fiksi. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang angkatan 90-an. Nah, kita udah masuk ke angkatan 90-an ya. Artinya angkatan 90-an adalah karya sastra yang muncul pada tahun 1990-an. Nah, sebelum mulai ini kita mengulik sedikit karya sastra prosa fiksi pada angkatan 90-an. Mari kita mengenal apa itu angkatan 90-an terlebih dahulu. Oke. Memasuki era angkatan 90-an ini penuh dengan kebebasan ekspresi dan pemikiran. Nah, dengan ditemukannya percetakan, maka karya sastra menjadi bersifat individual. Wah, yang artinya seorang pengarang menulis secara pribadi, kemudian sampai juga secara pribadi ke tangan pembaca yang menikmatinya secara pribadi pula. Nah, karya sastra di Indonesia pada waktu setelah tahun 90-an itu ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut. Nah, karya sastra Indonesia pada masa angkatan 90-an ini tersebar luas di berbagai majalah, terbitan umum yang saat itu lagi tren-trennya nih. Nah, persoalan sejarah memang memegang peranan penting pada angkatan ini. Angkatan 90-an memberi nafas terutama surrealisme, pembongkaran bahasa dan mulai memunculkan masalah gender yang ada pada tahun itu. Nah, sebetulnya angkatan 90-an ini belum benar-benar dikatakan sebagai angkatan nih. Namun karena banyaknya pengarang yang menciptakan suatu karya pada tahun ini, disebutkan bahwa adanya angkatan 90 itu. Generasi tahun 1990-an ini memang hanya menjadi pencatat peristiwa-peristiwa ketika fenomena di luar di tengah diterjang badai kesemarakan beragama, sempitnya ruang artikulasi publik, dan lainnya generasi yang gamang atau takut nih. Nah, para penyair mengusung peristiwa luar itu ke dalam kamar puisinya, maka sangat tidak mungkin menciptakan sebuah angkatan tanpa adanya perambahan estetika dari sebuah generasi yang selalu mengklaim dirinya menjaga wilayah kata-kata yang ada di situ. Nah, di samping itu angkatan ini dapat menampilkan sajak-sajak peduli bangsa, istilah yang diusung rubrik budaya Republika. Nah, ini artikel yang dikutip di Budaya Republika ya. Nah, dan karya-karya reformasi yang anti penindasan, garung keadilan, bahasa kebenaran, dan muncul pula fenomena kesetaraan gender yang mengarah ke woman lips sebagaimana tercermin dalam karya-karya Ayu Tami dari komunitas sastra teater Utan Kayu, uh, Jenderal Jenar Mahesa Ayu maksudnya, lalu ada Dewi Lestari sebagai karya sastrawan pada saat itu. Nah, pada era yang bersamaan berkibar bendera Forum Lingkaran Pena atau VLP dengan tokohnya ada Helvitiana Rosa yang berobsesi langsung mengusung sastra pencerahan menulis bisa bikin kaya. Nah, masa pemampanan dapat mewadahi kehidupan sastra Indonesia tahun 65 sampai 98 dengan alasan pada masa itu terjadi pemapanan berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, pers dan pendidikan juga nih yang dampaknya tampak pada bidang sastra itu sendiri. Nah, kita masuk ke dalam ciri-ciri angkatan 90-an. Nah, yang pertama itu ada kecenderungan dominan dari penyairnya, yaitu lebih menyodorkan unsur estetik di antara kerumunan tema-tema sosial yang menghinggapi generasi penyair angkatan 90-an ini. Nah, lalu ada juga mencerminkan krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada akhir Orde Baru seperti krisis ekonomi nih, politik, sosial, budaya, dan moral, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada semakin banyak karya sastra yang menerbitkan tanpa ketakutan apapun. Yang ketiga ditandai dengan banyaknya roman percintaan yang mulai muncul dan mulai memunculkan masalah gender
yang menjadi ciri khas dari angkatan 90-an ini. Lalu ada munculnya sastrawan wanita yang menonjol seperti Ayu Utami dan kawan-kawan. Nah, lalu kita masuk ke dalam karya nih. Karya yang ada di angkatan 90-an ini yang terkenal itu ada Salman, novel yang ditulis oleh Ayu Utami. Novel yang mengisikan tentang 4 wanita yang terlibat dalam gerakan perlawanan terhadap pemerintah dan perusahaan asing merampas tanah rakyat. Lalu ada Negeri Kabut tahun 99 karya Seno Gumira Aji Dharma, Sirkus Sastra tahun 1999 karya Ahmadun Yosir Ernava, Santa Rosa tahun 99 karya Doretta Rosa Eliani, Segi Empat Patah Sisi tahun 90 karya Gustav Rizal. Lalu ada lainnya. Sebenarnya banyak karya sastra yang muncul pada angkatan ini, namun inilah most atau karya sastra yang cukup terkenal pada masa itu. Kita langsung masuk ke analisis nih. Kita analisis ke novel Saman karya dari Ayu Tami. Nah, novel Saman karya Ayu Tami adalah novel yang mengangkat isu-isu sosial, politik, budaya, dan gender yang terjadi di Indonesia pada akhir Orde Baru. Novel ini menceritakan kisah 4 wanita yang memiliki hubungan dengan seorang mantan pastor yang melarikan diri dari kejaran pemerintah karena membela hak rakyat. Novel ini memiliki struktur yang tidak linier dengan menggunakan teknik alih waktu dan sudut pandang bergantian antar para. Nah, kita masuk ke dalam unsur nih. Tema dari novel ini memiliki tema utama tentang perjuangan kesetaraan gender dan kebebasan berpikir ekspresi. Tokoh novel ini memiliki 5 tokoh utama yaitu Saman, Laila, Sakuntala, Cok, dan Yasmin. Nah, alur pada novel ini memiliki alur yang tidak linear dengan menggunakan teknik alih waktu dan sudut pandang bergantian antar tokoh. Alur novel ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian pertama menceritakan masa lalu para tokoh dan bagian kedua adalah mencerminkan masa kini pada novel tersebut dari para tokoh. Lalu kita analisis latar atau setting. Nah, latar tempat pada novel ini merupakan beragam, ya. Ini ada Jakarta, Sumatera Selatan, Bali, New York, dan Paris. Latar tempat ini mencerminkan latar belakang sosial dan budaya para tokoh serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia dan dunia pada masa itu. Nah, hal ini cukup dibuktikan ya dari kalimat atau teks pada novelnya, yakni pada halaman 9 itu ada Wisang Geni, seorang sarjana pertanian yang menjadi pastor, ditugiskan di desa Barambole, Sumatera Selatan. Di sana ia bertemu Upi, seorang gadis yang mengalami gangguan mental menjadi pembakasan, dan di sini ada disinggung tentang Sumatera Selatan yang menjadi salah satu nantinya bukan tokoh latar dari novel ini. Lalu ada hal-hal lainnya ya. Lalu ada latar waktu. Novel ini berlatar waktu pada kisah tahun 96 sampai dengan 98 yang merupakan masa krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada akhir Orde Baru. Latar waktu ini mencerminkan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi kehidupan para tokoh dan masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, lalu ada latar sosial. Novel ini memiliki latar sosial yang mencerminkan kondisi masyarakat Indonesia yang mengalami ketidakadilan, korupsi, kekerasan, ketertindasan, dan penguasaan dari pihak-pihak asing yang ada di situ nih. Nah, latar sosial ini mempengaruhi sikap, perilaku, serta hal lainnya dari para tokoh, sehingga memberikan kritik sosial terhadap sistem yang ada. Nah, hal ini cukup dibuktikan dari teks pada novel ini, halaman 9 lagi. Wisang Geni merasa iba dan ingin membantu Upi.
dan warga desa yang mengalami penyerobotan tanah oleh sebuah perusahaan asing. Ia pun terlibat dalam gerakan perlawanan rakyat yang berujung pada pembakaran markas perusahaan, yang menunjukkan latar sosial yang mengalami ketidakadilan ya oleh perusahaan asing. Lalu ada halaman 26. Laila adalah seorang jurnalis yang kritis dan berani menulis tentang isu-isu yang sensitif seperti HAM, demokrasi, dan reformasi. Ia sering mendapat ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak yang tidak suka dengan tulisannya. Nah, ini yang termasuk dari keterindasan itu ya tadi ya, dan lain-lain sebagainya. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.